Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 24 Maret 2023. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Maka mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari ada umat yang memberikan kepada saya cek untuk membantu karya gereja. Umat ini mengatakan, "Romo, ini dari NN ya, tidak usah diumumkan, karena rezeki ini dari Tuhan dan saya mau persembahkan kembali untuk Tuhan." Wah, luar biasa sekali. Saya berpikir, mengapa ya? Kok ada orang yang berdonasi dan tidak mau namanya disebut alias no-name dan dilakukan secara diam-diam? Karena orang baik ini bukan mau tampil, nggak mau flexing, pamer ketika berderma. Namun yang ia ingin buat adalah untuk kemuliaan nama Allah, bukan untuk membesarkan namanya pribadi. Luar biasa pribadi yang demikian. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini saya ingin menggali makna kata diam-diam. Kenapa ya? Kok Yesus dikatakan pergi ke Yerusalem secara diam-diam? Kok seperti bergerilya? Apakah Yesus takut? Yesus melakukan ini bukan karena takut, saya kira. Yesus datang secara diam-diam agar orang-orang yang salah paham akan karya-karyanya tidak semakin memanas dan mengganas. Lantas, mengapa sih Yesus hendak ditangkap dan dibunuh? Karena mereka gagal melihat pekerjaan baik Yesus sebagai pekerjaan Allah sendiri. Bagi orang Yahudi, asal-usul Mesias atau Kristus adalah penuh misteri. Dari anta beranta tidak diketahui oleh seorang pun. Sedangkan mereka tahu dari mana Yesus berasal. Ia adalah anak Maria dan anak Yusuf si tukang kayu. Bagi mereka, Yesus hanyalah orang deso dari Galilea yang membual tentang hubungannya dengan Allah. Yesus bersabda, "Memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan dari kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar dan Dialah yang mengutus aku."
Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, siapa sih Yesus bagi kita? Tidak cukup dengan hanya mengenalnya dari kata orang, kata guru agama, katekis, atau kata romo. Perlu relasi yang hangat untuk semakin mengenal Yesus. Dan relasi itu tampak dari doa kita. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sudahkah kita semakin mengenal, menyayangi, mencintai, dan mengasihi Yesus Juru Selamat kita? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.